Ya baik, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan nama saya Gerald Manuel. Saya dari kelompok 13 tutorial PO2 modul 2. Hari ini saya akan menjelaskan tugas mingguan yang telah saya kerjakan dari tutorial modul 2 PO2. Nah, untuk shift 1 di sini soalnya ada dua. Yang pertama yaitu sebuah perusahaan jasa pengiriman memiliki rute sebagai berikut. Jadi, dari A itu bisa ke B dengan jarak 5 km, kemudian dari A juga bisa ke C dengan jarak 7 km, dan dari A bisa juga ke D dengan jarak 12 km. Kemudian dari titik B itu bisa ke titik E dengan jarak 6 km, dari titik B juga bisa ke titik C dengan jarak 1 km. Kemudian dari titik C itu bisa ke titik E dengan jarak 5 km dan bisa ke titik D dengan jarak 1 km. Bisa juga ke titik F dengan jarak 10 km. Kemudian dari D itu bisa ke titik C tadi 1 km dan ke titik F sebesar 13 km. Kemudian dari titik E itu bisa ke F dengan jarak 2 km dan bisa juga ke titik G dengan jarak 7 km. Kemudian dari titik F itu bisa ke titik G dengan jarak 3 km. Nah, tentukan rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A ke daerah G. Jaraknya dalam satuan kilometer. Kemudian untuk soal nomor 2, di bawah ini merupakan alur pendistribusian air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT Waterindo. Di sini ketentuannya angka dalam garis menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Nah, sama halnya dengan yang nomor satu, jadi untuk titik A itu bisa ke titik B dengan jarak sebesar 6 km. Kemudian dari titik A juga bisa ke titik D dengan jarak sebesar 7 km. Kemudian dari titik B itu bisa ke titik C dengan jarak 8 km, bisa ke titik D dengan jarak 9 km, dan bisa juga ke titik E dengan jarak 8 km. Kemudian dari titik C itu bisa ke titik E dengan jarak 7 km. Kemudian dari titik D itu bisa ke titik B yang tadi yaitu 9 km, bisa juga ke titik E sebesar 15 km. Kemudian untuk titik E itu bisa ke C, bisa ke B, bisa ke D, dan juga bisa ke F sebesar 9 km, bisa ke G juga sejauh 6 km. Kemudian untuk titik F itu bisa ke D juga tadi, bisa juga ke E dengan 9 km-nya tadi, dan bisa juga ke G sebesar 8 km. Nah, di sini tentukan rute-rute manakah yang mampu memaksimumkan jumlah perjalanan dari daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Baik, yang pertama akan kita selesaikan dengan software RStudio. Di sini sudah saya kerjakan sintaksnya sebelumnya, jadi bisa kita copy saja. Nah, baik, yang pertama untuk yang nomor satu tadi kita kerjakan. Di sini pertama-tama kita harus menginstal dan mengaktifkan package, yaitu iGrab. Nah, apabila sudah terinstall, kita tidak perlu menginstal ulang. Jadi kita langsung saja bisa eh, ngeran gitu ya. Nah, di sini yang pertama itu kita mendefinisikan simpul dari sisi dengan bobot. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, eh, untuk datanya itu misalnya di sini dari A ke B itu sejauh 5 km, kemudian dari A ke C itu 7 km, dari A ke D itu 12 km, dari B ke E itu 6 km, kemudian dari B ke C itu 1 km, dari C ke E itu 5 km, dari C ke F itu 10 km, dari D ke F itu 13 km, dari E ke F itu 2 km, kemudian dari E ke G itu 7 km, dari F ke G itu 3 km. Nah, yang pertama, buat graf berarah dengan bobot. Jadi, eh, ini tuh dengan bobot yang sudah tadi disampaikan, yaitu yang dalam satuan kilometer tadi. Kemudian untuk plot graph untuk visualisasi awal. Jadi ini untuk sintaks untuk membuat visualisasi awalnya. Jadi vertex colornya ini nih, jadi light blue, kemudian size-nya itu 30,
kemudian H arrow size-nya itu 0,5. Jadi contohnya tuh seperti yang di bawah ini ya, ini yang tadi sudah saya kerjakan. Jadi ini bisa menyesuaikan, jadi bisa diubah-ubah gitu sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya itu hitung dan tampilkan jalur terpendek dari A ke G. Ini sesuai dengan permintaan tadi, yaitu jalur terpendek dari titik A ke titik G. Nah, kemudian di sini shortest path. Nah, shortest distance. Nah, ini hitung dan tampilkan jarak total jalur terpendek. Jadi, ini itu untuk menghitung jarak total dari jalur terpendek. Misalnya dari A sampai ke G itu jarak terpendeknya itu lewat yang mana aja. Nah, itu kita hitung jaraknya gitu. Jarak terpendeknya atau jarak yang paling optimalnya. Nah, di sini kita print shortest distance-nya. Ini percobaan. Nah, maka di sini kita dapat hasilnya gitu, yaitu melalui jarak jarak paling optimalnya atau jalur terpendeknya itu, yaitu melalui titik A, terus ke B, kemudian ke titik E, kemudian ke titik F, dan yang terakhir ke titik G, gitu dengan total jarak yaitu sejauh atau sebesar 16 kilometer. Nah, ini di sini visualisasinya. Nah, jadi untuk soal ini juga sebetulnya itu mungkin bisa berbeda gitu ya kalau misalnya kita hitung manual gitu, karena bisa jadi eh, ada jalan yang lain gitu dengan total jarak yang sama gitu besarannya. Kemudian langsung saja kita kerjakan untuk yang nomor dua. Di sini kita yang pertama mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot. Nah, ini sama seperti yang nomor pertama, yaitu kita definisikan terlebih dahulu dari soal yang ada. Jadi dari A ke B itu sejauh 6 kilometer, kemudian dari A ke D sebesar 7 kilometer, dari B ke C yaitu sebesar 8 kilometer, dari B ke D sebesar 9 kilometer, dari B ke E itu 8 kilometer, kemudian dari C ke E itu 7 kilometer, dari D ke E itu 15 kilometer, dari D ke F itu 5 kilometer, kemudian dari E ke F itu 9 kilometer, kemudian dari E ke G itu 6 kilometer, dan dari F ke G itu sejauh 8 kilometer. Nah, ini kita buat graf tidak berarah dengan bobot. Di sini directed sama dengan false. Kemudian kita plot grafnya untuk visualisasi awal. Itu juga kita tentukan di sini vertex colornya light blue, kemudian vertex size-nya 30, dan arrow size-nya itu 0,5. Jadi itu tuh nih seperti ini ya. Jadi row size-nya nih 0,5 gitu. Vertex color itu apa kayak gitu. Itu bisa kita sesuaikan. Nah, selanjutnya yaitu hitung minimum spanning tree-nya. Nah, di sini dengan metodenya Kruskal gitu. Kemudian plot MST untuk visualisasi. Jadi nanti di sini kita atur ya untuk vertex color-nya jadi light green, kemudian vertex size-nya tetap 30 dan error size-nya itu 0,5. Kemudian tampilkan sisi yang membentuk MST dan hitung total bobotnya. Jadi hitung total bobot eh, paling optimalnya gitu dari soal nomor kedua ini. Jadi kalau untuk yang spanning tree itu kan semua titiknya tuh harus dilalui gitu, tapi tidak boleh membentuk loop dan harus yang paling optimal gitu. Kalau yang tadi yang shortest route itu kan eh, yang penting sampai dari titik A ke titik G gitu. Tidak perlu kayak melewati semua titik gitu. Tapi kalau yang spinning tree itu kan semua titik harus dilewati gitu. Coba kita langsung run saja. Jadi kalau untuk yang spinning tree itu kan kayak semua titiknya tuh harus dilalui gitu. Tapi tidak boleh membentuk loop. Jadi kalau misalnya bercabang itu tidak apa-apa. Jadi di sini kita mendapatkan hasilnya itu ya. Jadi dari eh, titik A ke B, kemudian dari titik A ke D, kemudian dari titik C ke E, dari titik D ke F, dari titik
E ke G dan dari titik F ke G. Ini dengan eh, jaraknya ya dari A ke B itu 6 km, dari A ke D itu 7 km, dari C ke E itu 7 km, dari D ke F itu 5 km, dari E ke G itu 6 km, dan dari F ke G itu sejauh 8 km. Jadi eh, totalnya, total jaraknya ini yang paling optimal itu sebesar 39 km. Baik, selanjutnya itu kita lanjutkan pada software POMQM. Nah, untuk yang pertama itu di sini kita klik networks, kemudian shortest road. Nah, ini number of branches-nya itu 11 ya. Tadi kan ada 11. Kita oke. Nah, di sini ini sudah saya copy ya sebelumnya. Ini untuk mempersingkat waktu, jadi saya copy terlebih dahulu. Bisa kita langsung paste. Jadi di sini start node-nya satu, ini satu tuh maksudnya A gitu, dua tuh B, tiga tuh C dan seterusnya. Jadi ini eh, variabel yang tadi dari soal dari RStudio nih yang sudah kita kerjakan. Nah, ini jadi dari A ke B, dari A ke C, dari A ke D gitu. Jadi kalau untuk di POMCAM itu kita gunakan angka gitu untuk eh, huruf-hurufnya gitu. Jadi untuk brand satu itu misalnya dari A ke B, terus kedua itu dari A ke C dan seterusnya dengan jarak masing-masing dari jarak atau bobot masing-masing dari nodenya ini gitu ya. Kemudian jika sudah seperti ini ya sesuai dengan data dari soal kita bisa langsung solve. Nah, maka di sini dapatkan eh, yang akan dilalui itu branch ke satu yaitu dari A ke B, kemudian dari B ke E, kemudian dari E ke F dan dari F ke G gitu ya. Jadi branch satu, branch 4, branch 9 dan branch 11 dengan distance-nya itu yang pertama 5 kilometer, kemudian 6 kilometer, kemudian tambah 2 kilometer, kemudian tambah lagi 3 kilometer. Jadi totalnya itu 16 kilometer. Ini yang paling optimal atau the shortest route-nya. Jadi ini sesuai dengan yang telah kita kerjakan di eh, RStudio. Kemudian selanjutnya kita langsung saja kerjakan yang nomor 2. Itu kita klik network juga. Kemudian new, kemudian minimum spanning tree. Nah, di sini title-nya juga oke. Number of branch-nya juga 11 ya, karena ada 11 branch-nya. Sip. Nah, di sini kita save saja. Nah, jadi ini pendefinisiannya juga sama ya. Jadi untuk eh, satu itu A, dua itu B, tiga itu C, empat itu D dan seterusnya. Jadi sesuai dengan soal yang tadi sudah kita kerjakan gitu. Jadi misalnya dari A ke B itu jaraknya 6 kilometer, dari A ke D itu 7 kilometer, kemudian dari B ke C itu 8 kilometer dan seterusnya. Ini jika sudah kita solve, nah maka dapat nih hasilnya. Jadi eh, semua titiknya itu dilalui gitu, tapi ada beberapa yang tidak punya jalur gitu karena tidak optimal gitu. Jadi yang akan dilalui itu yang paling optimalnya. Jadi bentuknya itu bisa bercabang misalnya, yang penting nyambung dan tidak boleh membentuk suatu loop gitu. Dan semua titiknya itu dilalui gitu. Jadi yang ini nih, branch satu, branch 2, branch 3, kemudian branch 6, branch 8 dan branch 10. Jadi
ini tuh dari A ke B, kemudian dari A ke D, kemudian dari B ke C, kemudian dari C ke E, kemudian dari D ke F, D ke F, kemudian dari E ke G. Gitu. Jadi dengan total jaraknya ini 6, 7, 8, 7, 5, 6, totalnya itu 39 kilometer. Jadi itu jarak yang paling optimal. Dan jawaban yang di POMCAM ini sama dengan jawaban yang telah kita kerjakan di RStudio. Jadi sekian penjelasan dari tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.